Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sahabat pendengar semuanya. Dengan Unggul Baroto, Teknik Mesin 82, alumni Politeknik Negeri Jakarta. Hari ini saya ingin menyampaikan materi yang cukup menarik, kekinian, dan ditujukan untuk target audience mahasiswa, fresh graduate, profesional, mid career, dan bahkan C-level. Untuk mahasiswa dan fresh graduate, ini merupakan bekal bagaimana basic mentality, itu adalah judul pembicaraan kita, topik yang kita bicarakan hari ini, dapat menjadi panduan untuk membangun karir di masa-masa yang akan datang, membangun bright future life, masa depan yang cerah. Bagi profesional, mid career, dan C-level, bisa menginspirasi bagaimana bisa membangkitkan mentalitas dasar yang diperlukan sehingga tim kita termotivasi untuk berprestasi, membangun profesionalisme, membangun kredibilitas profesionalisme. Mereka akan bekerja dengan sungguh-sungguh sepenuh hati karena sadar bahwa tanggung jawab karir di masa yang akan datang merupakan tanggung jawab pribadi. Semua harus berasal dari motivasi diri yang benar. Topik ini bagian dari corporate leadership, kepemimpinan kewirausahaan korporasi, yaitu kepemimpinan yang tidak hanya mengacu kepada tata kelola di perusahaan atau di organisasi, tetapi juga bisa dijadikan referensi jika nanti sahabat pendengar mengelola bisnis sendiri, kegiatan kewirausahaan. Kita mulai saja bahwa pada prinsipnya kepemimpinan itu harus mempunyai sistem, yaitu pemimpin yang membangun pemimpin. Tanpa sistem, apa yang dilakukan oleh pemimpin tidak akan memberikan manfaat signifikan. Strong leadership with weak management is no better, and it's sometimes actually worse than the reverse. Jadi kepemimpinan dengan manajemen tata kelola yang kurang sempurna itu bahkan lebih buruk daripada manajemen yang tidak mempunyai pemimpin. Sehingga di sini sistem manajemen tata kelola merupakan kunci bahwa dengan sistem segala sesuatunya akan dapat secara lebih efektif terimplementasi dalam kegiatan sehari-hari. Dan yang terpenting di sini untuk individunya, sahabat pendengar, bahwa setiap orang termotivasi untuk bisa secara berkesinambungan meningkatkan prestasi-prestasi kredibilitas profesionalnya. Nah, tentunya ini menarik sekali karena apa yang kita lakukan setiap hari tentu akan membuahkan hasil di masa-masa yang akan datang. Jadi yang kita tanam sekarang akan kita tuai manfaatnya di masa-masa yang akan datang, membangun masa depan yang cerah. Bagaimana portofolio kredibilitas profesional dapat selalu kita himpun, kita kembangkan, sehingga portofolionya makin lama makin banyak dan makin berkualitas. Ini kita sebut dengan portofolio kredibilitas profesional. Apapun yang kita lakukan dengan sepenuh hati, diharapkan tentu hasilnya juga akan baik. Dan inilah yang kita upayakan dengan sebaik-baiknya agar portofolio kita menjadi suatu kumpulan portofolio yang berdaya saing kompetitif bagi diri kita sendiri dan bagi organisasi atau perusahaan tempat kita bekerja. Bagaimana suatu organisasi atau perusahaan
dapat memotivasi tiap orang yang ada dalam sistem untuk bisa melakukan yang terbaik, memberikan kontribusi terbaiknya. Nah, tentunya kesadaran ini perlu ditumbuhkan, bukan karena sekedar reward ataupun keinginan untuk keinginan-keinginan lain, tetapi karena didasari bahwa tanggung jawab profesional itu ada pada diri masing-masing kita. Selanjutnya, bagaimana caranya kita bisa memberikan kontribusi terbaik? Usahakan untuk selalu kita bisa berada dalam suatu tim, total involvement. Jadi bagaimana dalam suatu tim itu kita bisa memberikan kontribusi terbaik kita. Seorang anggota tim dituntut tidak hanya kompeten terhadap diri sendiri, tetapi bisa juga memimpin tim itu. Setelah memimpin tim, hasilnya diharapkan kalau satu orang memberikan kontribusi terbaiknya, maka tim juga akan memberikan kumpulan kontribusi terbaik kepada organisasi atau perusahaan. Nah, yang mendasari itu semua itu adalah integrasi antara kepemimpinan humanis dengan strategic management, antara people leadership dengan performance management system. Dan ini dipadu dengan bagaimana kita bisa membangun super team. Sekali lagi, super team yang harus kita perjuangkan untuk bisa selalu dibangun di lingkungan kita. Karena kerja satu orang tentunya bisa baik, bisa memenuhi semua yang diperlukan. Tetapi jika dalam satu tim, maka tentu hasilnya akan lebih besar lagi. Jadi 3 komponen dari corporate leadership, kepemimpinan, kewirausahaan, korporasi, itu ada 3. People leadership, performance management, dan super team. Untuk bisa menjamin bahwa super team ini melakukan aktivitas-aktivitas seperti yang diperlukan, kita akan menggunakan ROPS Communication. ROPS adalah kepanjangan atau kependekan dari Review, Overview, Present, Exercise, dan Summary. Dalam konteks pelaksanaan proyek, present menjadi teori-teori strategi apa yang kita akan terapkan. Dan exercise menjadi cara-cara eksekusi yang tepat guna sehingga menghasilkan pencapaian target-target yang diinginkan. Summary di sini selalu kita ulas setiap hari. Measure the strategy. Progres kemajuannya itu kita diskusikan bersama dengan tim, sehingga jika ada masalah yang dihadapi, maka tidak menjadi suatu surprise. Karena yang terpenting di sini bahwa semua itu sudah kita siapkan dengan sebaik-baiknya. No surprise, no shocking information, no shocking news. Jadi tidak ada kejutan-kejutan. Semua sudah dirancang sedemikian rupa akan dikerjakan dengan peningkatan-peningkatan hasil yang diperlukan. Jika ada masalah, maka masalah itu adalah menjadi peluang dan kesempatan. Jadi masalah itu bukan sesuatu yang ditakuti dan dihindari, tapi kita carikan solusi-solusinya sehingga masalah itu menjadi peluang yang bermanfaat bagi kita. Dalam konteks selanjutnya, bagaimana super team bisa maju, kita akan menerapkan strategi Plan Ahead. Plan Ahead adalah akronim dari Predetermine of Action, Lay out Goals, Adjust Priority, Notify Key Team Partners, Always Point to Success, Have the Action, Expect Problem, Adjust Priority, dan Daily Review the Plan Ahead. Pada prinsipnya, fokus target-target kekinian
perencanaan program kerja dalam 1 tahun untuk individu ataupun untuk tim, atau kalau di perusahaan, departemen dan divisi dan seterusnya, dilakukan dan direview, diulas secara berkala. Setiap hari, setiap minggu, tiap bulan, tiap kuartal, tiap semester, dan review tahunan, ulasan 1 tahun. Inventarisasi problem dan peluang dilakukan di awal, dibuat jadwalnya, ditentukan target-targetnya, dan dicapai secara konsisten, meningkat. Pencapaian-pencapaian sebisa mungkin tidak hanya linear, tetapi eksponensial. Untuk itu perlu dicarikan cara-cara tertentu, cara-cara yang merupakan terobosan, agar hasilnya bisa eksponensial. Jadi pada prinsipnya kita mencari cara-cara baru sehingga hasil yang sudah kita targetkan sesuai dengan standar pencapaian saat ini itu bisa dikembangkan ke tingkat yang lebih baik lagi. Terpenting di sini adalah membangun komitmen kinerja tim, performance plus. Yang dimaksud dengan performance plus ini tidak hanya yang sifatnya kuantitatif atau kualitatif, tetapi juga kita pertimbangkan dampak sosialnya, dampak kepada masyarakat luasnya. Dan yang terpenting adalah bagaimana culture, budaya perilaku yang menyertai apa yang kita lakukan ini, itu bisa menjadi panduan kita untuk selalu bisa lebih baik lagi. Budaya perilaku beretika akan mengawal kita untuk selalu berada di jalan yang lurus. Nah, jadi jalan yang lurus ini perlu kita perjuangkan. Jangan sampai kita terjebak kepada praktek-praktek yang akhirnya akan menyulitkan kita sendiri. Misalnya karena ketidaktahuan, sehingga kita terlibat dalam suatu abnormality atau kecurangan atau ketidaksesuaian, sehingga kita juga akan mengalami kesulitan karena diminta untuk bertanggung jawab atas hal-hal ketidaknormalan yang kita berikan karena ketidaktahuan kita. Sehingga kita harus selalu meningkatkan kompetensi dan cara-cara tertentu bagaimana hasil yang sudah kita peroleh untuk selalu bisa ditingkatkan ke pencapaian-pencapaian yang lebih baik. Di sini kata kuncinya adalah iman cerdas. Jadi bagaimana apa yang kita lakukan itu mengacu kepada tujuan-tujuan keberhasilan, pencapaian, prestasi dunia dan akhirat. Jadi kalau kita berhasil di dunia, akhiratnya tidak lolos, itu juga tentu harus dihindari. Sehingga kalau kita mengejar akhirat, dunianya pun akan mengikuti. Artinya kalau kita melakukan segala sesuatunya dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan budaya etika perilaku yang kita latih tiap hari, insya Allah mudah-mudahan segala sesuatu yang kita lakukan akan memberikan manfaat positif. Baik, sementara itu wabillahi taufik wal hidayah, sampai bertemu di episode berikutnya. Dan untuk konsultasi tanya jawab, silahkan menghubungi saya. Kita bisa diskusi lewat telepon ataupun dengan Zoom. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.